Selamat datang di Seni Pasar Modal Channel. Beberapa hari ini saya mantengin pergerakan perdagangan saham. Jadi makin lama memerhatikan, makin penasaran deh dengan ada berapa pasar modal sih di dunia ini. Dan akhirnya menelusuri sedikit demi sedikit juga sejarah mengenai kegiatan perdagangan saham tentunya. Mungkin ada yang belum tahu juga kalau kegiatan perdagangan saham kayak gini tuh sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Wah, belum lahir kali saya ya. Sekarang sudah ada nih 16 bursa efek perdagangan saham dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1 triliun. Wow. Udahlah ya, belajar tentang sejarahnya. Dari seminggu yang lalu kita belajar sejarah. Jadi sekarang kita akan melihat 10 bursa efek terbesar di dunia. Check it out. Bursa Efek Bombay merupakan bursa saham atau pasar modal pertama di Asia. Mungkin efek dari India kali ya, kuch ketahe, misalkan kabi kushi kabi gum, terinspirasi dari itu kali ya. Jadi tertarik ke dunia saham biar bisa goyang-goyang gitu tiap hari. Ngaco. Lanjut. Bombay Stock Exchange merupakan bursa saham dengan jumlah perusahaan terdaftar terbanyak, yaitu 5.749 perusahaan. Meski kebanyakan perusahaan ini merupakan kapitalisasi yang sangat kecil sih dibilang dibandingkan yang lain ya. Toronto Stock Exchange Kanada atau biasa disingkat TSX yang memiliki 2.207 perusahaan terdaftar dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar 2,1 triliun dolar, yang menjadikannya nih sebagai pasar modal terbesar ke-9 di dunia. Wow, very amazing. Kalau beli bakso berapa banyak itu? Bank komisator Kanada ini disebut sebagai The Big Five loh. Mendengar kata Tiongkok identik dengan dagang. Segala macam aspek dagang itu pasti dikuasain oleh Tiongkok. Salah satunya di Indonesia, lihat ada ruko-ruko pasti dikuasain oleh Tiongkok, termasuk di pasar modal itu sendiri. Shenzhen Stock Exchange Tiongkok, salah satu dari 2 pasar modal yang beroperasi secara independen di Tiongkok selain Shanghai Stock Exchange. Untuk Shenzhen ini, kapitalisasi pasarnya itu mencapai 2,5 triliun dolar per November 2018. Sedangkan Shanghai Stock Exchange itu kapitalisasi pasarnya sebesar 4,02 triliun dolar. Di mana pasar modal ini bisa dibilang sebagai organisasi nirlaba dan memiliki lebih dari 1.000 perusahaan terdaftar. Meskipun sebenarnya sudah didirikan sejak 1866 nih Shanghai Stock Exchange, tapi bursa ini pernah ditutup sementara setelah revolusi Tiongkok tahun 1949. Ya, mirip-mirip di Indonesia lah, pernah vakum terus aktif lagi gitu. London Stock Exchange ini nih adalah pasar modal dunia yang terbesar sampai akhir Perang Dunia I, ketika kehilangan gelarnya yang direbut oleh siapa tebak? New York Stock Exchange, yang nanti kita akan bahas ya. Beberapa perusahaan terbesar yang terdaftar diantaranya British Petroleum, Barclays Premier League, Barclays saja perusahaan ini ya. Jadi kalau ingat Barclays ingat Premier League ya. Aduh, pecinta bola tuh pasti pada tahu. Dan satu lagi GlaxoSmithKline. Euronext atau Eurozone berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Euronext adalah pasar modal Eropa dengan kehadiran di Prancis, Belgia, Irlandia, dan Portugal. Euronext memiliki sekitar 1.300 perusahaan yang terdaftar dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar 3,92 triliun dolar. Hong Kong Stock Exchange.
Bursa ini didirikan tahun 1891 dan memiliki hampir 2000 perusahaan yang terdaftar nih. Yang sekitarnya itu yang berasal dari tentunya Tiongkok daratan. Ya kan saudaraan lah ya Hong Kong dengan Tiongkok. Saudara tiri kali ya. Gak tau lah sejarah-sejarah kayak gitu. Pokoknya lanjut lah. Pokoknya Hong Kong sama Tiongkok mempunyai bursa sendiri gitu. Seperti kayak misalkan kalau di Indonesia dulu itu di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Artinya di Indonesia mempunyai 2 bursa. Nah kayak gitu. Padahal di Indonesia sendiri. Tokyo Stock Exchange Jepang, di mana bursa ini merupakan salah satu dari 3 pasar modal dunia terbesar. Bursa saham ini memiliki hampir 2.300 perusahaan terdaftar dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar 5,67 triliun dolar. Indeks acuan Tokyo Stock Exchange adalah Nikkei 225. Jadi kalau teman-teman mendengar kata di salah satu berita ada Nikkei 225, berarti itu adalah Tokyo Stock Exchange yang terdiri dari kata-kata Toyota, Honda, Suzuki, dan Sony tentunya yang merupakan perusahaan terbesar di sana. Selanjutnya Nasdaq Amerika Serikat. Oh ini mungkin udah sangat mendunia kata-kata Nasdaq ini. Bisa dibilang sebagai Mekahnya perusahaan teknologi atau pusatnya perusahaan teknologi, karena banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Alphabet, Tesla, dan lain sebagainya deh. Dimana misalkan satu kapitalisasi Apple itu lebih besar dari perusahaan seluruh Indonesia yang digabungkan gitu ya. Terakhir adalah NYSE atau New York Stock Exchange di United States. Pasar modal ini memiliki kapitalisasi besar sebesar 22,9 triliun dengan sekitar 2004 perusahaan yang terdaftar. Menurut data 2017 dari Gallup, lebih dari 54% orang Amerika telah berinvestasi saham yang terdaftar di NYSE ini. Artinya, orang Amerika udah melek saham nih. Terus Indonesia kapan nih masyarakatnya melek saham? Jangankan melek saham loh, masuk ke 10 besar aja enggak loh. Aduh sedih banget ya. Padahal rakyatnya nauzubillah banyak. Tapi ya semoga deh ya. Thank you for watching and wait next video.